Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Umi Tamara di kelas Ubay bin Ka'ab. Hari ini kita akan belajar tema 6 Cita-citaku, subtema 2 muatan pelajaran IPA dengan materi manfaat makhluk hidup bagi manusia. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu ya apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi manfaat hewan dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memulai pembelajaran, yuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita membahas materi kita hari ini mengenai manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, sebagai sumber sandang. Berbagai jenis makhluk hidup dimanfaatkan manusia sebagai bahan untuk membuat pakaian. Misalnya kapas sebagai bahan baku kain, ada bulu domba sebagai bahan baku wol, dan ulat sutra sebagai bahan baku kain sutra. Selain sebagai sumber sandang, juga dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Seperti beras yang kita makan merupakan sumber karbohidrat, kemudian kacang-kacangan ataupun ikan sebagai sumber protein, ada juga minyak kelapa, keju sebagai sumber lemak, dan sayur-sayuran, begitupun buah-buahan sebagai sumber vitamin. Nah, begitu banyak ya manfaat dari tumbuhan dan hewan yang kita makan. Selain sebagai sumber sandang dan sumber pangan, tumbuhan juga dimanfaatkan sebagai sumber papan. Beberapa jenis tumbuhan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan papan atau tempat tinggal kita. Misalnya, kayu jati dan kayu meranti. Selanjutnya sebagai sumber kesehatan dan obat-obatan. Berbagai jenis tumbuhan dimanfaatkan sebagai obat-obatan, misalnya kayu manis, ada kunyit, seledri, ataupun jahe. Selain itu juga sebagai sumber pendapatan negara. Beberapa jenis makhluk hidup yang dimiliki Indonesia dapat diekspor sehingga dapat menjadi sumber pendapatan negara. Makhluk hidup yang diekspor umumnya merupakan bahan baku industri kerajinan, misalkan kayu dan rotan. Kemudian ada rempah-rempah, contohnya lada, dan hasil perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, dan teh. Selain bermanfaat bagi manusia, makhluk hidup juga bermanfaat bagi lingkungan. Misalnya, dengan adanya tumbuhan, kadar oksigen di udara dapat meningkat dan menurunkan kadar karbon dioksida, sehingga mengurangi pencemaran udara. Maka dari itu, pentingnya kita untuk melestarikan lingkungan. Nah, kita sudah mempelajari tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Selanjutnya, untuk memperdalam pemahaman Ananda mengenai materi kita hari ini, Umi ada tugas. Tugasnya yaitu kerjakan bagian Ayo Mengamati di halaman 61 buku tematik 4F. Kerjakan semua ya, isi tabel pengamatannya dan jawab pertanyaan yang ada. Jika ada yang ingin ditanyakan atau bingung mengenai tugas ini, silakan tanya ke Umi secara langsung melalui WhatsApp ya. Dan jika belum paham mengenai materi ini juga bisa langsung tanya ke Umi. Umi tunggu ya, tugas dikumpul paling lambat hari Sabtu nanti. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, anak soleh dan soleha.